Ya, jangan lihat aja, tapi sharing yang kita minta. Mungkin ada tanya jawab nanti yang bisa menimba pengalaman dari Bapak tentang perkoperasian ataupun apa itu permodalan kita, aksesnya gimana nanti cara pemasarannya, akses pasarnya gimana, ya. Ini banyak sekali ilmu yang dibawakan oleh Pak Sweder. Punya koperasi ya? Belum, Pak. Belum ya, UMKM-nya juga belum itu ya, belum lengkap mendapat izin dari WSS belum ya. Ya berarti baru kita berarti apa yang mau kita berikan, kita kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Mohon dibantu, Pak. Izin ya, Bu ya. Ya, Pak. Silakan. Dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci. Kemudian untuk diketahui juga bahwa Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci ini baru bergabung 2 kegiatan ini koperasi. Ini Bu Dini sudah saya lihat bahwa ini ada kopi basah gitu ya. Kemudian ada juga kulit manis. Kemudian sudah merupakan expo kecil-kecilan ini di rak ini nampak produk yang begitu nampak cerah ya. Sudah berapa tahun ini Bu? Awal ini produksi tahun 2019, Pak. 2019 yang lalu ya. Alhamdulillah. Kelompok kita itu kelompok yang kita miliki dan juga kelompok-kelompok lainnya yang merupakan jaringan kita. Tetapi kita jika dimintaskan itu ada strength, kekuatannya itu bahannya ini ataupun bahan bakunya ini banyak, besar, mudah didapat, berarti ini suatu kekuatan gitu kan, mudah didapat, sebelah ada, semua tetangga dan semua rumah punya, itu adalah sesuatu kekuatan. Kemudian dilihat ini ada nanti materi saya juga nanti tolong di copy Pak, tidak apa-apa. Itu ada daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukannya di desa di Lempur gitu ya. Setelah melaksanakan rapat pendirian selanjutnya itu adalah itu. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah notaris yang dipilih adalah harus notaris yang bersertifikat. Itu yang ada di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Kalau kita punya usaha di wilayah Kabupaten Kerinci, itu diutamakan kita memanfaatkan notaris yang ada di Kabupaten Kerinci, itu, ya, terutama baik untuk membuat membuat akte notaris itu dan maupun kepentingan lain dan mau merubah, melakukan misalnya ini sudah kita buat, lalu kita mau merubah karena ada perubahan keanggotaan dan lain-lain, itu dimanfaatkan notaris yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci. Para pendiri harus menentukan apakah sudah nih Pak. Tadi tambahan dalam rangka akta seperti koperasi primer, namun terdapat tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa untuk pendirian koperasi sekunder, keputusan pengesahan badan hukum. Kemudian lanjut aja nih Pak. Kemudian apabila lembaganya tadi tempat kita bernaung untuk berusaha secara kelompok ini sudah ada, maka untuk diketahui oleh bapak dan ibu-ibu, kita harus segera untuk memacu produktivitasnya. Memberikan materi itu adalah networking, jaringan ini. Nah, macam-macam jaringan usaha berdasarkan fungsi bisnis. Itu jaringan pemasaran ini tadi, ya. Jaringan pemasaran ini menjadi labil juga, menjadi stagnan juga, gitu ya. Menjadi tidak bisa produktif dan tidak dinamis gitu. Jadi 2 ini adalah dari tabungan pribadi ibu-ibu atau Bu Deni, Ibu Ketua, kemudian juga didukung oleh kawan-kawan atau memang ada bantuan BPPUM yang jumlahnya wajah-wajah kayak tersenyum dengan penuh sejahtera gitu kan. Itu. Jadi masalah 3 tadi terus dievaluasi. Ini alamat dan denah tempat usaha, bantuan, kemudian ada bantuan Dumisake dan lain-lain, termasuk materi dasar-dasar undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait ini. Kalau ada keraguan-keraguan dari kelompok yang diberikan bintek pada hari ini, kita bisa sharing dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi Bapak tentang
cipta karya kerja dan cipta sejahtera. Jadi di sini yang kami tanyakan, cipta kerja yang telah dilaksanakan selama ini itu sudah nampak, Pak. Lado nampak. Namun bagaimana kira-kira cipta kerja tadi? Kemudian bagaimana cipta kerja tadi itu bisa menjadi karya yang menimbulkan kesejahteraan. Dilatar belakangi dengan filosofis tadi memang tiga komponen ini, cipta kerja dan cipta karya dan cipta sejahtera. Para pakar, para ahli, profesor, doktor yang untuk memikirkan yang ahli dalam bidangnya itu tidak boleh lagi ini hanya cipta kerja, cipta karya, kemudian sejahteranya tidak bisa. Jadi ini mengenai pemodalan ya, mungkin Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu, mungkin udah kenal juga dengan BRI sebelumnya ya Bapak Ibu ya, terutama mungkin yang udah menjadi nasabah kami. Setidak-tidaknya mungkin Bapak Ibu bisa juga mungkin menginformasikan kepada keluarga atau tetangga mengenai modal pemodalan yang bisa kita bantu mungkin untuk kelompok-kelompok mungkin yang ada di desa Bapak Ibu lah ya, mungkin mengenai kelompok apa nih. Di sini paling untuk membantu dari usaha-usaha ini masalah pemodalan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kami dari BRI itu ada jenis modal yang bisa kita berikan itu ada dalam 2 jenis. Itu ada kalau yang kita berikan itu tapi khusus untuk pekerja pegawai tetap yang langsung dipotong gajinya. Tapi kalau untuk masyarakat sini kan lebih banyak itu kan dia yang kupedes atau kur. Mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu juga mungkin kur, apalagi sekarang udah lebih sangat viral ya masalah kur ya. Nah kalau investasi, jadi yang kita berikan di sini untuk pemodalan daripada usaha dari masyarakat yang ada di desa sini itu untuk penambahan modal kerja dan investasinya. Kami sifatnya menambah modal ya Bapak Ibu ya, bukan kasih modal ya, tapi menambah. Nah, jadi setidak-tidaknya usaha yang sudah Bapak Ibu jalani itu minimal itu udah berjalan 6 bulan. Itu minimal ya Bu ya, kayak tadi kopi tadi atau kulit manis gitu kan, atau pedagang-pedagang. Nah itu kita bisa berikan itu maksimalnya 100 juta. Dan untuk kur mikro, kur super mikro dan umi ini kita berikan untuk nasabah umum yang non PN, yang bukan ASN ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ASN tidak diperkenankan dapat kur. ASN pegawai tetap lah istilahnya, yang punya penghasilan tetap, kemudian TNI, Polri itu tidak boleh mendapatkan kur ini, kecuali pensiunan. Nah itu pensiunan kalau dulu sempat tidak diperbolehkan. Untuk pinjaman tadi juga mungkin secara garis besar udah disampaikan semua sama Bapak Ibu Kepala tadi. Cuman di sini perlu juga saya sampaikan, pinjaman tadi ada Kupedes dan kur. Nah perlu Bapak Ibu ketahui beda Kupedes sharing mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, mungkin ada yang jadi pikiran yang pengen ditanyakan atau yang tidak diketahui bisa ditanya langsung atau langsung ke kami BRI di kantor juga boleh atau di sini juga boleh. Mungkin itu aja paparan dari saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Ini juga Bapak Ibu ya, ini saya menambahkan sedikit juga. Nah kalau untuk pinjaman kur ini Bapak Ibu ya, dia ada batas. Ingin bertanya ya kami persilakan, mungkin waktunya mungkin kita juga tidak bisa lama juga. Kalau tapi mau bertanya silakan juga nanti kalau ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi kami langsung saja, nampaknya pada kesempatan ini kita berbicara masalah permodalan apa ya, sekitar pinjaman.
Sekarang kita lihat pertama di koperasi kami ini, itu nampaknya sudah berjalan, Bu. Namanya koperasi kalau semakin jauh dia berjalan, tentu di segi modalnya sudah jelas kurang. Nah, oleh karena itu kami ingin minta penjelasan kepada Ibu. Pertama, bagaimana kira-kira kami mudah untuk mendapatkan proses peminjaman modal dan cepat prosesnya. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi tidak banyak liku-liku, kira-kira begitulah. Sebabnya ini modal ini kami sebenarnya sangat membutuhkan, sebab usaha yang telah kami garap selama ini itu seperti yang dicicipi oleh Bapak tadi itu beliau sudah mengatakan oke, nampaknya kan. Atas pertanyaannya cukup menarik. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan Bu ya tadi. Memang di sini koperasi dibanding dengan bank yang di BRI itu memang beda. Bedanya di sini koperasi itu dana individu yang dikelola. Jadi bukan perusahaan, sedangkan di BRI itu dana pemerintah. Pinjaman tadi udah dijelaskan seperti Bu Kepala, harus ada harus ada dokumentasi seperti KTP, KK, izin usaha. Nah, itu memang harus wajib kita lampirkan di berkas pengajuan pinjaman. Nah, di sini memang namanya dana pemerintah ya kita kelolakan. Jadi kalau kita salah mengelolakan, otomatis yang memberikan kredit yang disalahkan nanti. Baru kami menyalahi aturan. Jadi setelah dilengkapi aturan, memang wajib kami itu harus OTS atau survei lapangan, memastikan kebenaran dan keabsahan usaha nasabah tersebut. Lomba dalam arti kebaikan. Kemudian ya mungkin saya yakin Kuau Karo Bening lebih maju, menjadi pemacu bagi yang masih di belakangnya. Tapi ada juga mungkin dari produk-produk kita nanti yang di lokasi lain yang Kuau Karo Bening juga merasa punya potensi bisa digarap gitu. Lanjut. Ini sudah kemarin kita ini sebaran kita, kemudian perhutanan sosial intinya yang 5 jari sudah, saya kira nggak usah lagi ya, termasuk kita yang di HKM 26. Sini sudah 4 berarti, tambah 2 di hutan adat berarti 6 ya, yang terupdate di data kita masih 5, 3 di Kuau Karo Bening. Saya bukan orang ekonomi. Saya ngajak tuh sama Nina, sama pendamping-pendamping yang lain. Ini kan saya mereka satu profesi. Cobalah apa yang dilakukan langsung jurnal. Kalau di jurnal kita kan nggak lupa, update-nya ada setiap waktu gitu. Jadi begitu iuran asuhnya. Pohonnya berarti pengurus tidak diwajibkan lagi untuk mengirim video sama fotonya lagi, Pak. Nah, kemudian pohonnya udah bisa ditebang sama pemilik. Sudah bisa. Jadi yang pohon asuh putus hubungan. Iya. Kalau masih dilanjutkan tiap tahun dia lanjutkan, pohon itu akan tetap utuh untuk selamanya. Pohon itu tetap diasuh sama pengasuhnya. Oh, artinya yang 12.000 ini untuk 3 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan permintaan dari si bapak asuh atau si ibu asuh. Oh gitu. Selama itu dalam asuhannya tidak boleh ditebang. Tapi tetap harus dirawat per bulan dan kirim video dan fotonya. Ya, kirim video dan perkembangan anak asuhnya lah kan. Iya. Oh. Kalau pokat buahnya dikirim. Buahnya. Tidak semua, Pak. Itu kan kalau kita tanya, Pak mau buah alpukat? Ya mau nyicip, kirim. Kalau kita nggak usah lah, nggak juga. Oke, yang bisa difasilitasi itu tidak lagi seperti yang kemarin pelatihan kelembagaan, pelatihan pengelolaan usaha dalam arti permodalan dan apa. Kalau tahun depan sudah pelatihan pengolahan. Jadi kuncinya ada produk sama dengan yang tadi minimal 6 bulan gitu. Kita pelatihan kita tahun 2023 meskipun saya insya Allah tidak ikut lagi karena sudah masa pensiun, tapi ada generasi kadernya sudah ada tuh, yang muda-muda. Nanti itu pelatihan pengolahan lagi. Jadi tentu kita akan mengupdate data Kayu manis, durian sama pembibitan begini maksudnya. pembibitannya kayak belakang kemarin. Itu bibit surian, kayu manis sama
kayu Asia Afrika itu Pak. Oh, Asia Afrika di mana ngambilannya? Kami punya pohon indukannya Pak, di Pulau Karabening punya pohon indukannya. Oh, yang putih anunya itu, batangnya. Kulit manis produk dari tahun 2019 sudah diproduksi. Yang ada di lokasi aja sekarang. Sekarang ada 40.000. 40.000. 40 cm, 50 cm, Belum sampai Pak. 15 sampai 20 cm. Oh, 15 sampai 20 cm lah. Kemudian itu kulit manis, yang satunya lagi tadi apa? Surian Surian 3.000 batang 3.000 batang, tinggi dari 15 sampai 30 cm. nah, Afrika itu Pak di Masgo. Kalau ada permintaan baru dibawa turun Pak. Kami nggak masukin dalam polybag, tapi anak yang di bawahnya itu Pak. anakan di bawah Iya, pohon. Iya. Oh itu Yang ada permintaan kami baru diambil Pak. baru dipindah Iya. dulu. Itu kan permintaannya dari jauh itu Pak. Ada pernah yang permintaan? Dari jauh semua Pak, udah nyampe ke Sarawangun, Bangko. Sudah berapa yang dikirim? Udah lumayan lebih 20.000. 20-an ribu yang kemarin nama. Berapa per batang? Noh? Semuanya cabutan berarti ya? Mereka minta cabutan Pak, karena untuk mengirim ke luar daerah itu kalau udah masuk polybag itu kan bawanya butuh tempat Iya. yang banyak, volume yang besar. Pohon indukannya Pak, Tidak, yang anakan di bawah. masih selalu ada itu Pak. Berapa taksirnya berapa? Banyak. Oh. Jadi itu yang KUPS bibit Bibit hijau. hijau. Di yang ini. Iya, KUPS bibit hijau dan juga bibit kopinya juga. Oh, tambah berarti kopinya ada berapa batang? Baru kemarin baru dicabut itu sekitar 4.000-an baru dikirim Pak. Oh, anakan juga. Iya. Anakan di bawah pohon berarti. Iya, itu di semai di belakang kemarin Pak. Oh, semai di polybag. Bukan semai di lokasinya itu. Hmm. Pada umumnya kan pohon kopi kan juga bandel tuh Pak. Banyak yang minta anak cabutan, bisa dikirim ke luar daerah. Nah, itu ada berapa? Kemarin kirim sekitar 4 atau 5 ribuan Pak. Potensi di lapangan? Buat aja lah 5.000 anak. Kopi 5.000 batangnya. Tinggi Tinggi 20 sampai 20 25 cm. Kayu manis Nah, Bukit Kuau. Semuanya itu pakai Bukit Kuau semua Kak Upes, Iya. kecuali Panasu Pak. nampak? Manis Bukit Kuau. Itu produknya apa? Stick. Stik. Iya. Stik kulit manis. Iya. Volumenya? Yang untuk sekarang udah 40 kilo yang ada sekarang. 10 kilo dalam bentuk stik. Stick dan untuk KPS itu udah mau bikin polder juga. Yang satu lagi kopi. KUPS Kopi Bukit Kuau. KUPS Kopi Bukit Kuau. Itu berapa volumenya? Kalau untuk kopi bubuk udah 250 Itu kilo. yang kopi ini ya? Iya, sampai sekarang udah 250 kilo lebih Pak. 250 kilo dari bulan November kemarin. November tahun lalu maksudnya. Baru belum sampai setahun Pak. Udah 8 ton per bulan. 8 ton per bulan. Bisa dipenuhi 8 ton per bulan ya? Udah itu kan sudah ada PO kami Pak. Di Alko udah PO Pak. Iya. Iya. Oh, berarti udah lebih besar volume dari Tamiya itu. Kalah Oktori. Ke Jambi kan baru sudah PO Pak. Dia minta itu minimal 2 ton per bulan minimalnya. Oh, tapi belum kirim, baru kontrak namanya. Baru PO kontrak. Jadi untuk bulan ini kami untuk mengirimnya bulan ini Pak, mulai bulan ini. 2 ton 2 ton minimal. minimal. Terus yang di Alko? Di Alko itu pada umumnya minta grade. Udah grade udah Pak, udah berapa kali ke sana. Udah berapa yang di support ke Alko? Yang untuk bulan ini 800 kilo ya. Ada Tora sebetulnya. Rapi dah sini ya. Tora itu ada pasos-pasum di sananya, itu bisa diajukan dalam bentuk Tora untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Ada perpresnya, ada regulasinya, tapi dalam perkembangannya itu 2016 sampai dengan 2022 ya. Kemudian Sarprasnya
kemudian promosinya, ya promosi, kemudian akses pembiayaan yang kita bawa tadi, termasuk akses pemasaran dari koperasinya ini. Kalau ini sudah kita lengkapi, nanti kita mau menuju ke ini, terus ke bawahnya. Enggak, maju. Lagi, itu lewatin aja. Nah ini kan kita yang di kawasan berbasis lahan. Nanti ada petugas yang monep, adalah kemajuannya, ada masih ada. Mungkin dari siapa? Melza, Kalindo. Sekalian kita nutup acara hari lah sudah sore. Mana masih ada? Udah kayak